Wah wah, mantap. Jokowi hajar barisan sakit hati seperti SBY, Yusuf Kala, Amin Rais, Surya Paloh, dan kadrun lainnya. Dengan langkah tegas ini, saya masih kuat. Meski nyinyiran kalian seperti Rizal Ramli semua, berbusa maksudnya. Bravo Presiden Jokowi, kebanggaan rakyat. Anies Baswedan yang akan mengumpulkan relawannya di GBK. Lah, kenapa nggak di JIS? Pasti karena takut mati kan? Karena Presiden Jokowi kerap berkomunikasi dengan simbol, maka beberapa pihak berusaha mengartikan perkataan beliau ini. Ada beberapa pihak yang menafsirkan perkataan "saya masih kuat" itu sebagai kode keras dari Presiden Jokowi terhadap Capres 2024. Bah, mendekati Pilpres tahun 2024 ini, semua cacian dan makian kepada Jokowi itu mendadak berhenti. Naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi membuat lawan politik akhirnya harus mengubah strategi. Inilah diskriminasi dagang ala kolonialisme modern. Dan ini harus dihentikan, sobat-sobat. Presiden Jokowi membangkitkan kembali gagasan kemandirian ini supaya bisa mandiri seperti yang sudah digaungkan oleh Bung Karno. Nah, inilah yang kita bahas di episode Fobri kali ini. Bagaimana strategi Presiden Jokowi menghadapi serangan gempuran diskriminasi imperialisme ekonomi dari negara-negara barat. Pemeriksaan harus dilakukan dengan jalan-jalan. Memang cukup jauh, tapi saya masih kuat. Tafsiran bahwa perkataan "saya masih kuat" dikaitkan dengan capres pilihan Jokowi itu justru lebih mengarah kepada para lawan politiknya. Ini melihat kondisi dan situasi saat ini menjelang Pilpres 2024. Padahal kan Pak Jokowi tidak ikut Pilpres lagi, tapi justru yang jadi objek serangan bertubi-tubi malah Presiden Jokowi. Kan aneh ya? Ya, Dari caci maki diubah menjadi puja-puji. Ketika lawan politik Jokowi dulu yang sering mencaci maki mulai melakukan puja-puji, saya itu bukannya senang, tapi malah waspada. Ini pasti strategi untuk memanfaatkan peluang supaya bisa berkuasa nanti. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan plonga-plongo, tapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam, disebut takut sama Anies, mau diturunkan lewat aksi demo dan sebagainya. Tapi apa akhirnya jawaban dari Presiden Jokowi? Saya masih kuat. Karena hinaan dan cacian itu adalah cambuk supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Maka akan muncul narasi-narasi miring bahwa Jokowi itu rakus jabatan, sudah duduk lupa berdiri, dan juga haus kekuasaan. Bahkan saya yakin lawan politik Jokowi itu akan memanfaatkan situasi itu untuk melakukan demo besar yang nantinya akan berujung pada kerusuhan. Yang bakal bertarung itu kan Ganjar Pranowo, tapi yang paling banyak diserang oleh lawan adalah Presiden Jokowi. Ambil contoh kubu SBY, Demokrat, dan AHY. Sudah tak terhitung lagi berapa kali serangan mereka terhadap Presiden Jokowi. Misalnya ya ketika AHY mengatakan bahwa rakyat merindukan kepemimpinan SBY dan Demokrat. Kenapa saya yakin? Karena itulah seharusnya karakter keluarga Jokowi, tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Dan ini jebakan Batman yang sangat berbahaya yang akan mengubah semua persepsi positif banyak orang tentang Jokowi. AHY berusaha menafikan, meniadakan semua prestasi dan hasil kerja Presiden Jokowi, terutama terkait keberhasilan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi dan berbagai krisis ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tidak ambruk seperti kebanyakan negara di dunia ya. Menyerukan untuk mengakhiri sistem kolonialisme Eropa itu agar kebijakan itu bisa berhenti selama-lamanya, akhirnya supaya rakyat pribumi jadi bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, dapat pegang uang,
kemudian dia mau beli barang, mobilitas ekonominya balik, permintaannya tinggi, supply-nya belum balik dari Cina, harganya naik. Kenapa efek di Indonesia itu terbatas? Inflasi kita nggak tinggi. Defisit kita itu jauh lebih kecil dibandingin negara-negara lain. Kenapa defisit kita lebih kecil, Bang? Kita cuman 6% pada waktu COVID. Amerika itu 10. Dan 6%, 3% itu terjadi karena revenue pajaknya turun. Jadi yang spending itu cuma 3%. Maka ada efek dari inflasinya itu nggak besar di kita. Jadi belum beres dengan masalah gugatan Uni Eropa terhadap pemutusan ekspor nikel Indonesia. Sekarang ini, Sobat Fobi, Uni Eropa itu beraninya berulah lagi. Mereka sekarang mengeluarkan aturan yang membatasi komoditas ekspor Indonesia seperti sawit, kopi, kedelai, hingga karet itu dibatasi masuk Eropa. Dan itu nggak besar di Indonesia. Dan periodenya itu jelas 2023 selesai. Jumlahnya terbatas. Makanya efek inflasinya itu nggak tinggi di kita. Beda misalnya dengan yang dilakuin di US, di mana itu printing money-nya besar. ASEAN itu adalah negara yang ekonominya sangat banyak tergantung pada Cina. Kalau dia nggak bisa dagang dengan renminbi, itu repot buat mereka. Keinginan Cina untuk jadi global leader itu ada. Ya, termasuk pada waktu sikap Amerika di bawah Trump yang cenderung menarik diri dari multilateralism. Klientelism itu seperti reverse accountability. Yang harusnya si politisi accountable kepada pemilih, ini pemilihnya accountable ke politisi. Ya, poverty itu sebenarnya memang sengaja diteruskan oleh para politisi agar mereka bisa sustain di kekuasaan, karena mereka menjaga kekuasaan itu dengan kemiskinan itu. Saya masih kuat, pesan Jokowi gebuk SBY, Amin Rais, Anies, Yusuf Kala, semua kena. Saya masih kuat, demikian perkataan Presiden Jokowi ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang digelar di Stadion GBK. Pada hari Sabtu lalu, karena Presiden Jokowi kerap berkomunikasi dengan simbol, maka beberapa pihak berusaha mengartikan perkataan beliau ini. Ada beberapa pihak yang menafsirkan perkataan saya masih kuat itu sebagai kode keras bagi Presiden Jokowi terhadap Capres 2024. Bahwa pemimpin itu fisiknya harus kuat atau energik. Alasannya karena Presiden Jokowi mengucapkan saya masih kuat setelah melakukan pemeriksaan ke siapapun pasukan. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan dengan naik mobil, namun saat itu Presiden Jokowi melakukan dengan berjalan kaki karena beliau mengetahui bahwa rumput stadion tidak boleh rusak. Kalau pakai mobil, maka rumputnya pasti rusak. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi pun berjalan kaki walaupun jauh, tapi beliau masih kuat. Tafsiran bahwa perkataan saya masih kuat dikaitkan dengan capres pilihan Jokowi melahirkan nama Ganjar Pranowo karena Pak Ganjar secara fisik memang kuat dan tidak gemuk ya, karena memang terkenal rajin olahraga. Namun, saya kira perkataan Presiden Jokowi itu justru lebih mengarah kepada para lawan politiknya. Ini melihat kondisi dan situasi saat ini menjelang Pilpres 2024. Padahal kan Pak Jokowi tidak ikut Pilpres lagi, tapi justru yang jadi objek serangan bertubi-tubi malah Presiden Jokowi, kan aneh ya. Yang bakal bertarung itu kan Ganjar Pranowo, tapi yang paling banyak diserang oleh lawan adalah Presiden Jokowi. Ambil contoh kubu SBY, Demokrat dan AHY, sudah tak terhitung lagi beberapa kali serangan mereka terhadap Presiden Jokowi. Misalnya ya, ketika AHY mengatakan bahwa rakyat merindukan kepemimpinan SBY dan Demokrat, mengaitkan dengan pertumbuhan ekonomi kapan ini pada bulan September tahun lalu. Dalam waktu yang sama, AHY juga menyindir banyak proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan di era SBY sampai 70% hingga 90%. Sehingga Presiden Jokowi hanya tinggal gunting pita. AHY juga menyebut bahwa hasil dari dialognya dengan rakyat di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kelihatan polanya ya, bahwa SBY, AHY berusaha menaifkan semua prestasi dan hasil kerja Presiden Jokowi, terutama terkait keberhasilan Presiden Jokowi dalam mengenai pandemi dan berbagai krisis ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tidak ambruk seperti kebanyakan negara di dunia. Ini kan masih terlihat dengan digelarnya KTT G20 di Bali waktu itu.
KTT berlangsung dengan sukses, semuanya baik-baik saja. Seakan menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau sindiran, tuduhan, dan tudingan dari para kader Demokrat terutama yang dilempar lewat media sosial sangat kerap dan banyak. Ada aja yang mereka sebut. Bicara soal Demokrat, yang menarik adalah ketika Demokrat bergabung dalam koalisi pengusung Anies, pola seragamnya berubah. Kalau sebelumnya AHY mendikreditkan Presiden Jokowi seolah Pak Jokowi ini kemampuannya atau kinerjanya kurang, maka sesudah secara resmi mengusung Anies Capres, Demokrat pencitrakan Presiden Jokowi sebagai sosok yang kuat, berkuasa dan otoriter. Ada pergeseran narasi. Kita pun mendengar berbagai macam tuduhan dan fitnah yang disuarakan oleh Denny Indrayana dan diimprovisasikan oleh SBY, seperti hoax keputusan MK tentang sistem pemilu, lalu soal penjagalan Anies Capres, dan soal peninjauan kembali PK oleh Muldoko di MA. Bahkan Denny ini sampai meminta DPR RI untuk memakzulkan atau memberhentikan Presiden Jokowi. Kemudian belakangan ini berbagai tuduhan Denny itu ditulis ulang oleh SBY dalam bukunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Isinya ya topik-topik yang serupa dengan punya Denny Indrayana, namun disertai dengan semacam petua atau petunjuk dari SBY, seakan SBY ini jauh lebih tahu dan pintar daripada Presiden Jokowi. Oke, selain kubu Demokrat, pihak lain yang juga menyerang Presiden Jokowi adalah Amin Rais dan teman-temannya. Tidak segencar dan sering Demokrat, namun cukup menarik perhatian publik. Ya, lama tidak terdengar ocehannya. Pada pertengahan Juni lalu, Amin Rais kembali menyerang Presiden Jokowi. Ini mengulang saja dari serangan yang dulu-dulu. Lewat sebuah forum yang digelar di Solo, Amin Rais mengancam untuk menurunkan Presiden Jokowi dengan menggelar people power. Akhirnya, ancaman ini tinggal berita saja, dicuekin sama Pak Jokowi. Selama 2023 gak ada kan aksi demo yang benar-benar berasal dari people power. Adanya ya demo-demo kecil dari para mahasiswa yang harus terlewat oleh saya beritanya. Sebagai bagian dari masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, demo-demo mahasiswa ini bikin males aja, bikin macet, bikin rusuh. Bahkan di Sulawesi Selatan ada video viral emak-emak memarahi dan menyiram para mahasiswa yang berdemo. Karena terganggu asap tebal dan ban yang dibakar para pendemo, video yang begini lebih menarik. Oke, siapa lagi yang menyerang Presiden Jokowi? Tentunya ada Yusuf Kala atau JK. Dari Anies juga sebagai bakal Capres 2024, sok menyerang pemerintah Presiden Jokowi, tetapi belakangan terbukti memakai data yang salah. Dan yang lain-lain, belum termasuk para buzzer kadrun di media sosial yang beraninya hanya ngoceh di medsos dan biasanya menyerang memakai hoax atau fitnah. Begitu dikasih data yang benar, mereka hapus postingan. Itu aja terus sampai lebaran kuda. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan pelongok-pelongok, tetapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam, disebut takut sama Anies, mau diturunkan lewat aksi demo dan sebagainya. Tapi pada akhirnya jawaban dari Pak Jokowi, saya masih kuat. Gak ada katanya menyerah, apalagi lemah dari seorang Jokowi. Beliau sama negara adidaya yang punya senjata nuklir saja itu agak ada takut-takutnya. Apalagi sama ocehan kadrun, gak ada seujung kukunya Pak Jokowi. Presiden Jokowi tidak akan lemah dengan berbagai serangan dari para lawan politiknya. Justru posisi beliau semakin kuat di hati rakyat. Kemanapun Pak Jokowi pergi, rakyat pasti menyambut dengan senang hati. Mungkin juga pencintaan rakyat terhadap Presiden Jokowi itu merupakan salah satu unsur yang memperkuat dari Pak Jokowi. Wahai para lawan Presiden Jokowi, camkan kata-kata beliau ini, saya masih kuat. Begitulah kira-kira. Sontak membuat publik terkejut. Jawaban Presiden Jokowi sangat bersayap dan mestinya bikin kadrun malu. Jawaban Presiden Jokowi yang masih kuat untuk inspeksi pasukan seakan petir yang menyambar para kadrun yang sudah mulai uzur. Nyinyiran mereka selama bertahun-tahun lamanya seakan terhapus hujan dalam sehari saja. Isu bebek lumpuh, antik asing, PKI dijawab dengan karya nyata untuk membawa Indonesia maju ke pentas teratas dunia. Jokowi tak perlu decak kagum apalagi pujian. Beliau wakafkan dirinya demi kemajuan bangsa. Jelas hal seperti ini yang tak bisa para kadrun oposan lakukan. Jasa besar Jokowi akan selamanya dikenang sebagai sebuah kebanggaan dan kemajuan di negeri tercinta ini. Beda dengan torehan sejarah yang digoreskan oleh kaum oposan yang seakan tak pernah berhenti tuliskan tinta hitam pada penjalanan bangsa.
Polarisasi, mega korupsi, dan narasi negatif tentang Jokowi adalah bagian bukti sejarah jejak hitam para oposisi. Terima kasih kepada Allah yang telah mengirim sosok bernama Jokowi yang membuat negeri ini melompat tinggi mencapai kemajuan sejati. Hujatan para kadrun tak sedikit pun berimbas pada langkah mulia Jokowi. Sekali lagi, meski sampai berbusa seperti Rizal Ramli, Jokowi tetap tak peduli. Sehat selalu Presidenku, kami sangat mencintaimu. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat.